Maka kabulkan doaku ya Allah. Aku pengen lunas hutangku ya Allah. Aku pengen lepas dari hutang riba ini ya Allah. Hutang riba ini begitu mengikatku ya Allah. Begitu membuat aku susah. Begitu membuat aku hina. Katakan kepada Allah, ya Allah, aku tidak meminta tolong kepada siapapun lagi. Aku tidak datang kepada rentenir. Aku tidak datang kepada dukun. Aku tidak datang kepada sesuatu yang katanya pesugihan-pesugihan. Aku tidak datang kepada, aku sudah sholawat, aku sudah berzikir, belum datang juga tuh pertolongan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Minasan konnichiwa. Kono video kurikuste kurete arigatou gozaimasu. Halo teman-teman, selamat datang kembali, selamat berjumpa kembali di channel ini. Channel yang membahas tentang hutang piutang dan spesialnya adalah hutang riba. Bersamaku, salam kenal, namaku Aja. Alhamdulillahirrahmanirrahim, teman-teman, selamat datang kembali, selamat berjumpa kembali. Semoga teman-teman yang sekarang sedang punya hutang segera lunas hutangnya, segera kembali hidup dalam ketenangan dan tenang ya. Tenang itu adalah satu kondisi yang sangat diharapkan oleh seseorang yang punya hutang. Ya, selengkap apapun keluarga kita, kalau kita punya hutang pasti nggak tenang hatinya. Pasti punya beban, pasti ada sesuatu yang mengganjal di dalam jiwanya karena punya tanggungan hutang, apalagi hutangnya itu besar, sampai puluhan juta atau ratusan juta. Namun teman-teman, jangan pernah putus asa. Yang sedang punya hutang, yang sekarang hidupnya tidak tenang, kita punya Allah yang maha menolong. Kita punya Allah yang maha kaya. Teman-teman, jika hutang teman-teman hanya 10 juta atau 100 juta, bagi Allah itu sangat kecil. Bagi Allah itu nggak ada apa-apanya teman-teman. Bahkan dunia ini pun ya, kalau dihitung kan lebih dari 100 juta kan ya. Nilainya tak terhingga menurut kita ya. Tapi bagi Allah itu tidak ada nilainya. Maka teman-teman berbanggalah, berbahagialah kita sebagai umat muslim ya, yang bertuhankan kepada Allah Subhanahu wa taala, punya Tuhan yang benar-benar luar biasa kayanya. Mohon maaf, punya Tuhan yang benar-benar luar biasa kayanya. Teman-teman, coba kita flashback lagi ke belakang ya. Betapa banyak uang yang sudah kita habiskan dari kita kecil sampai dengan kita dewasa ya. Berapa banyak uang yang kalau ditotal itu ya, kita beli sendal, beli sepatu dari kita bayi, ibu kita membelikan kita sepatu, memberikan kita pakaian ya kan. Terus kemudian orang tua kita juga membiayai sekolah kita, memberikan kendaraan dan lain sebagainya. Kalau dihitung kan banyak ya buat kita ya teman-teman ya. Tapi kalau bagi Allah itu kecil. Bayangkan Allah mengatur segala kehidupan di dunia ini ya kepada manusia, baik yang menyembah Dia ataupun yang tidak menyembah Dia. Teman-teman, kita seharusnya bangga karena kita punya Tuhan yang sangat maha kaya. Kita punya Tuhan yang maha bisa. Hanya cuman ngelunasi hutang kita aja tuh gampang gitu loh teman-teman. Jadi apa sih yang membuat hati kita tuh susah, membuat kita itu malas buat datang ke Allah? Padahal Allah itu maha kaya, padahal Allah itu maha bisa melunasi hutang kita ya kan. Teman-teman, kalau dikasih nomor seseorang gitu kan ya, coba datang ke fulan ya, datang ke alamatnya orang ini, dia bisa bantu kamu, dia akan melunasi hutang kamu kalau kamu datang ke rumahnya. Kalau kita banyak hutang, nggak tenang dan kosong hatinya, kita pasti datang ke tempat itu. Kita pasti siapkan bekal-bekal terbaik ya, kayak bawa bawaan yang baik, bawa buah-buahan ya, sebagaimana orang bertamu yang baik gitu ya, bawa bawaan buah tangan yang banyak. Apalagi seseorang ini mau bisa nolongin kita gitu kan ya. Kita siapkan hal-hal terbaik gitu. Nah, gimana kalau yang mau menolong ini adalah zat yang maha bisa, Tuhan kita sendiri, yang kita datang itu nggak perlu bawa-bawaan macem-macem ya kan. Kita hanya butuh sedikit tenaga saja untuk melaksanakan sholat, untuk berdoa, untuk membuat bibir kita terus berzikir kepada Allah. Dan Allah itu melihat apa yang kita lakukan. Allah itu merespon apa yang kita lakukan. Allah itu maha menolong teman-teman. Allah itu maha mendengar. Jadi jangan pernah berpikir, aku sudah sholat, aku sudah sholawat, aku sudah berzikir, belum datang juga tuh pertolongan. Berarti teman-teman tidak yakin
kalau Allah itu maha mendengar, kalau Allah itu maha melihat. Tapi yang seharusnya kita sadari adalah kita itu banyak dosa. Kita itu habis berbuat riba, atau kita habis menzalimi orang, atau kita habis melakukan dosa-dosa yang lain gitu. Maka dari itu kita harus mohon ampun dulu kepada Allah. Kita harus meminta ampun dulu kepada Allah agar supaya kita bersih dulu jiwanya, agar supaya pertolongan Allah itu bisa sampai ke kita gitu. Jadi tidak ada penghalang lagi, tidak ada sekat lagi untuk kita dikabulkan doanya. Nah, untuk kita yang banyak sekali tanggungan ya, misalkan banyak banget hutang dan banyak banget yang perlu dibayar bulan ini gitu, tapi banyak banget juga dosa kita. Gimana tuh? Sementara terkabulnya doa itu kalau kita udah bersihkan. Nah, ada satu cara cepat ya, kata Ustadz Adi Hidayat, cara cepat agar supaya kita itu bisa diampuni dosanya gitu kan ya. Ini berkaitan dengan tempat, kemudian yang keduanya berkaitan dengan waktu. Tempatnya ini ada di Makkah, teman-teman, di tanah suci. Di sana doa-doa terkabul. Kemudian kalau rumahnya jauh dari Makkah gimana? Kita kan nggak ada di negara sana gitu kan ya. Allah punya solusi lain gitu ya, agar supaya doa kita tuh cepat terkabul dan terdengar dengan cepat gitu. Yaitu di sepertiga malam terakhir, saat kita tahajud. Orang yang tahajud pasti dikabulkan doanya. Kalau kita istiqomah 2 minggu, 1 bulan pasti terkabul, teman-teman. Nggak mungkin enggak, pasti berefek gitu. Pasti ini tuh membuahkan hasil. Kalau nggak percaya coba aja, teman-teman. Tahajud ini benar-benar merubah kita ya, merubah kita, bahkan merubah kepercayaan kita dari yang tadinya ragu-ragu menjadi sangat-sangat percaya, sangat-sangat yakin Allah pasti tolong aku karena aku sudah tahajud. Allah pasti mendengar aku karena di tahajud kemarin aku khusyuk banget. Aku minta sama Allah itu benar-benar kayak merengek banget. Allah nggak mungkin nggak kasih. Kalau kita punya dosa, punya kesalahan di depan orang tua ya, kalau orang tua itu marah besar sama kita gitu ya teman-teman, terus kita datang lagi ke dia gitu, datang lagi ke orang tua kita dengan merengek, meminta ampun, mohon maaf Bapak, maafkan saya Bapak, kesalahan saya banyak, kemarin saya khilaf, kemarin saya bentak Bapak, atau yang lain gitu ya, karena aku pernah berantem sama almarhum bapak aku dulu ya teman-teman. Sebesar apapun dia marah sama kita, dia tetap memaafkan kita. Gak mungkin dia gak nangis, gak mungkin dia gak meluk kita. Bagaimana dengan Allah yang maha pengampun, teman-teman? Bagaimana dengan Allah yang maha iba gitu ya? Allah itu malu kalau membiarkan hambanya kembali dengan tangan kosong. Hambanya yang berdoa kembali dengan tangan kosong. Manusia aja bisa ya teman-teman ya, kayak mengampuni, memberikan maaf kepada kita. Apalagi Allah, Tuhan yang dimana Allah itu menyatakan bahwa dirinya maha pengampun, ya kan? Nah, maka di kesempatan ini, waktu tahajud ini adalah waktu terbaik untuk kita memohon ampun, karena kita banyak dosa, agar supaya dosa kita diampuni oleh Allah, agar supaya doa kita bisa terkabul. Dan di sepertiga malam juga kan doa kita terkabul ya teman-teman. Apa doa kita? Doa kita pengen dilunasi hutangnya, karena hutang kita banyak, hanya meminta tolong kepada Allah. Katakan kepada Allah, ya Allah, aku tidak meminta tolong kepada siapapun lagi. Aku tidak datang kepada rentenir, aku tidak datang kepada dukun, aku tidak datang kepada sesuatu yang katanya pesugihan-pesugihan, aku tidak datang kepada siapapun yang dikatakan orang bisa menolong aku. Aku hanya datang kepadamu ya Allah. Aku tidak datang kepada makhluk lain. Aku tidak datang kepada makhluk yang ada di dunia ini, teman. Ya Allah gitu. Bilang sama Allah, bikin pengakuan kalau ya Allah, aku hanya datang kepadamu. Aku hanya meminta kepadamu. Ya Allah, saksikan aku ya Allah. Engkau pun tahu ya Allah, aku tidak meminta tolong kepada siapapun selain kepada Engkau. Maka di waktu yang mustajab ini ya Allah, maka di waktu yang Engkau janjikan ini ya Allah, maka di waktu yang Engkau katakan bahwa Engkau akan mengabulkan doa di waktu ini, maka kabulkan doaku ya Allah. Aku pengen lunas hutangku ya Allah. Aku pengen lepas dari hutang riba ini ya Allah. Hutang riba ini begitu mengikatku ya Allah, begitu membuat aku susah, begitu membuat aku hina di mata orang-orang ya Allah. Tolong aku ya Allah, bebaskan aku dari segala hutang riba ini, bebaskan aku dari segala kesusahan ini, dan aku hanya meminta tolong kepadamu ya Allah. Jika bukan kepadamu, kepada siapa lagi aku akan meminta tolong ya Allah. Kabulkan doaku ya Allah. Bilang kayak gitu sama teman-teman. Justru kalau teman-teman bisa bikin bahasa yang jauh lebih indah lagi, katakan kepada
Allah gitu ya. Misalkan kita mau datang kepada seseorang atau kepada rentenir lah ya, rentenir, kita tuh pasti udah nyusun dulu alasan-alasan kita kenapa mau berhutang. Terus kita juga bilang sama dia tuh dengan lemah lembut, sopan gitu kan. Nah, apalagi kalau kita datang ke Allah gitu, kita harus lebih baik lagi gitu teman-teman ya, harus lebih indah lagi bahasa kita gitu ya teman-teman. Semoga dengan video yang sangat singkat dan sederhana ini bisa memberikan insight kepada teman-teman untuk selalu meminta tolong kepada Allah ya, untuk selalu berprasangka baik kepada Allah. Setelah teman-teman berprasangka baik kepada Allah, yakinkan pada hati teman-teman semuanya, ini semua pasti akan berlalu. Hutang ini pasti akan lunas, aku pasti akan kembali ke kehidupanku yang sebelumnya, tenang, tidak punya hutang, tidak punya tanggungan, dan aku pasti tenang karena tidak ditagih-tagih lagi. Ya, yakinkan kepada diri teman-teman semuanya bahwa Allah akan menolong kita. Aku doakan semoga apa yang teman-teman doakan sekarang ini, apa yang teman-teman mintakan kepada Allah sekarang ini bisa segera terkabul, bisa segera tercapai, dan teman-teman bisa kembali hidup dalam ketenangan. Aku akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.